Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa klik petir juga. Oke. Kita ada di sesi Badasyah karena dashboardnya udah update lagi. Oke. Langsung aja kita OTW. Nggak usah lama-lama karena ini bahasa langsung dari core team ya kan, jadi nggak ada pembahasan, paling ada sedikit-sedikit. Ya udah, gue malah lebih seneng informasi yang kayak gini, informasi yang pasti dari core team gitu. Terus nggak usah banyak pembahasan, tinggal ya kita simak bareng-bareng aja. Mudah-mudahan kita semua diberi paham ya dengan maksud yang core team sampaikan. Oke. Karena bahasanya kan beda sama bahasa sehari-hari kan, itu ya intinya. Oke, kita langsung OTW. Ini udah gue terjemahkan di pembaruan kuartal 1 2023 ya. Lihat kuartal 1 2023 Pai teknologi dan pembaruan produk terbaru yang memberikan wawasan tentang upaya pengembangan produk tim inti untuk mendukung komunitas dalam pencapaian tujuan mainnet tertutup kami. Juga jangan ragu untuk mengetuk bagikan untuk langsung membagikan konten ini kepada orang lain bersama dengan kode referensi Anda. Jadi kalau misalkan kita ketuk membagikan itu ya katanya itu langsung membagikan konten ini kepada orang lain bersama dengan kode referensi Anda, kode referral ya, mungkin seperti itu gitu. Jadi supaya ya tetap ngunduh gitu, tetap ngajak pioners ya. Itu nggak tahu gua kenapa ya tapi yang jelas itu memang misi dan visinya core team ya, seperti itu. Oke, kita lihat di pembaruan ya. Kita lihat di pembaruannya. Kalau diklik nanti akan masuk ke sini tuh. Nah ini udah ini belum diterjemahkan, ini sudah diterjemahkan. Jangan lupa untuk klik klopnya ya, gue lupa. Nggak apa-apa lah ya, nanti gue coba OTW lagi lah biar nggak lupa. Oke, kita baca sama-sama. Beranda blog pembaruan teknologi dan produk kuartal 1 2023. Pembaruan teknologi dan produk hari ini berfokus pada kuartal pertama tahun 2023 dan didasarkan pada pengumuman hari Pai terbaru, di mana kami membahas apa yang dapat dilakukan oleh tim inti dan semua pioner untuk membantu memajukan jaringan Pai menuju open mainnet. Untuk meringkas dan menegaskan kembali, kami menekankan perlunya memberikan kontribusi upaya kami bersama selama fase jaringan tertutup untuk mencapai dua tujuan utama ini. Satu, verifikasi massal. Nah, waktu kemarin itu kan ada istilah ya, udah gua upload tuh, verifikasi massal. Nah, jadi KYC nih yang belum di sini dibahas ya. Berarti benar nih, tunggu pembaruan dari core team tuh ya ini mungkin. Akan ada verifikasi massal jutaan identitas pioner melalui solusi KYC asli yang dapat diskalakan, diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke Pai mainnet. 2. Pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pai melalui ekosistem Pai. Jadi pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency itu untuk koin Pai ya, gitu, melalui ekosistem. Jadi kemarin udah dibahas di bongkar open mainnet kalau nggak salah ya. Di situ ada masalah yang mungkin di sini masuk lah, yaitu untuk koin Pai supaya bisa diaplikasikan seperti itulah ya, gitu, melalui ekosistem. Jadi terhubung koin Pai itu di semua utilitas ya, seperti itu. Oke, kita geser-geser dulu, lanjut diingat. Ingat pencapaian tujuan ini. Ingat, pencapaian tujuan ini hanya dapat terjadi jika semua peserta tim inti, pengembang komunitas, dan pelopor melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan agar matang dan siap menghadapi periode jaringan terbuka.
Seperti biasa, pembaruan teknologi produk ini berfokus pada apa yang telah dikerjakan oleh tim inti serta fitur dan item kerja yang relevan dan menarik bagi pioner. Ini mungkin menghilangkan upaya dan penyebaran Pi network yang tak terhitung banyaknya. Oke, ini mungkin menghilangkan upaya dan penyebaran Pi network yang tak terhitung banyaknya terkait dengan revisi antarmuka lain-lain. Terus beacon skalabilitas, keberhasilan komunitas, dan perbaikan bug. Jadi banyak pembaruan di sini ya. Nah, ini gua udah sempet coba kita bawa ke sini ya. Apa itu beacon dan skabilitas? Oke, kita coba bawa beacon dulu. Mana beacon? Udah gua save tadi itu beacon foto ya. Beacon nggak ada ya. Ini dia. sorry beacon kita tambahkan. Kita baca ya. Beacon merupakan bagian dari situs web yang tidak dilihat oleh pelanggan. Oke. Beacon berurusan dengan data-data di balik layar. Ia bertanggung jawab dalam penyimpanan dan mengatur data serta memastikan hal yang ada pada sisi klien berfungsi dan tidak bermasalah. Jadi data-data ya gitu di balik layar kita nggak pernah tahu menau nih. Intinya diatur supaya tidak terjadi masalah ya gitu. Oke, itu dari beacon ya untuk kita ketahui. Terus kita tambah lagi. Ini ada bahasa skabilitas. Nah, kita baca juga skabilitas biar sama-sama belajar lah. Skabilitas atau di sini atau keterluasan adalah kemampuan suatu sistem, jaringan atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan atau potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut gitu. Jadi karena logika gue gini sih ya, itu dalam satu ponsel gitu, itu luar biasa. Ada aplikasi Pi network, ada Pi browser, itu kan, itu kita bisa nambang dengan ramah lingkungan, dengan hemat daya baterai, itu luar biasa kata gua. Nah, ini mungkin salah satu fungsi dari skalabilitas ya gitu. Terus di Pi browser kita tahu ketika kita buka ada utilitas, di dalam utilitas ada lagi opsi-opsi lain, fitur-fitur lain. Wah, itu nggak nyampe gua. Kita cukup bisa mempelajarinya aja dulu lah ya. Oke, terus kita lanjut ya, lanjut di yang mana itu. Ini karena udah, kita coba geser dulu ya. Gak apa-apa, ini kan udah udah. Nah, jadi ingat kita sampai sini ya. Jadi kita di ekosistem dan pembuatan aplikasi. Ekosistem dan pembuatan aplikasi jaringan Pi telah berupaya secara signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan ekosistem Pi yang bersama-sama memfasilitasi penggunaan dan pembangunan utilitas nyata untuk komunitas Pi. Singkatnya, kami ingin pioneers mengalami ekosistem Pi bawaan yang terintegrasi dengan Pi cryptocurrency yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi Pi dan pioner. Lebih banyak aplikasi berarti lebih banyak kasus penggunaan dan peluang pembuatan utilitas untuk semua orang di jaringan. Upaya ini ditentukan oleh dua kriteria di bawah ini dan bekerja sama satu sama lain. Oke, jadi ada dua kriteria ya, ini saling berhubungan lah gitu. Jadi ini dia yang titik satu, membangun infrastruktur ekosistem dan fitur serta sumber daya pengembangan Pi untuk membootstrap dan memfasilitasi pembuatan utilitas dan pembuatan aplikasi Pi untuk komunitas Pi yang berjumlah lebih dari 45 juta perintis terlibat, dan menumbuhkan aplikasi dan utilitas Pi melalui berbagai program. Itu titik yang kedua ya, yang mendorong pengembangan
seperti hackathon kuartal 1 2023 terbaru, penjangkauan komunitas Pi, pengembangan bisnis eksternal atau bagian luar ya, dan aplikasi internal yang di dalam yang dibuat oleh tim inti. Oke, kita masuk di berikut adalah beberapa fitur ya. Berikut adalah beberapa fitur yang telah kami kerjakan dan terapkan. Nah, ini core team ngasih tahu nih gitu. Ada hal-hal yang sudah core team kerjakan terus diterapkan gitu kan. Ekosistem testnet antarmuka baru untuk terlibat dengan aplikasi testnet di Pi Browser. Kemarin kita tahu ada testnetnya aja ya, terus diperbarui yaitu ada antarmuka baru katanya. Untuk terlibat dengan aplikasi testnet di Pi Browser, memberi pioner pratinjau tentang bagaimana ekosistem mainnet akan terlibat. Hubung kali ya, hubungan pusat aplikasi atau utilitas terpilih dengan kriteria aplikasi mainnet dengan ekosistem testnet. Perintis dapat menjelajahi aplikasi Pi termasuk beberapa aplikasi hackathon di ekosistem Pi dan mendukung upaya pengembangan dengan berinteraksi dengan aplikasi mereka. Pengembangan komunitas dapat memberikan paparan pioner ke aplikasi Pi mereka untuk menguji dan mengulang untuk membangun aplikasi yang lengkap katanya. Terus kita di aplikasi dalam pengembangan ini geser sedikit. Aplikasi dalam pengembangan ini diizinkan dalam ekosistem testnet dengan kriteria awal minimum untuk memaksimalkan kolaborasi terbuka dan visibilitas dalam pembangunan utilitas. Komunitas pelopor harus menggunakannya atas kebijaksanaan mereka sendiri dengan harapan bahwa aplikasi tersebut masih dalam pengembangan. Baca pengumuman Hari Pi untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekosistem testnet. Itu ada ya, kita kalau mau baca-baca juga. Terus kita lanjut di fitur pembayaran. Nah, ini yang kemarin ada dibahas juga nih, ada banyak banget ya gitu. Fitur pembayaran aplikasi ke pengguna. Jadi pembayaran aplikasi atau utilitas lah ya, terus ke pengguna ya, mungkin pioner atau perintis gitu. Dirilis di testnet untuk menguji aliran pembayaran dari pengembang aplikasi ke pengguna. Nah, apa ini berarti sudah bisa transaksi ya kita dengan ekosistem testnet itu gitu loh. Terus untuk membantu mengembangkan utilitas untuk Pi katanya gitu, kami mengizinkan jenis pembayaran baru bagi pengembang untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka dan mengembangkan fungsi yang dimaksud sepenuhnya. Kita tahu kayak Amazon itu ya, Edikabas juga udah banyak Jatin Gupta juga udah banyak yang transaksi nyoba-nyoba ya di testnet itu, mungkin seperti itu. Jadi memang udah benar-benar bisa ya sebetulnya untuk barter peer-to aplikasi ya. Terus dompet pengembang dirilis di testnet sebagai dompet khusus bagi pengembang aplikasi untuk menyimpan dan menggunakan Pi untuk aplikasi yang sedang mereka kembangkan. Oke, dompet dapat dibuat dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet sesuai permintaan. Oke, kita lanjut di untuk dompet pengembang ya. Itu untuk dompet pengembang, mana tuh untuk dompet pengembang. Untuk dompet pengembang, mainnet Pi sedang melakukan beberapa pengujian dan peninjauan dompet pengembang testnet dan akan membuatnya tersedia di mainnet setelah peninjauan selesai. Dompet mainnet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditinjau sebelum mendapatkan dompet pengembang mainnet. Nah, ini ketat nih. Pengembang saat ini dapat mengajukan aplikasi untuk dompet pengembang mainnet. Sekarang nih baru hanya bisa mengajukan, tapi nanti ditinjau ya sama core team gitu. Udah udah bagus belum gitu kan, udah resmi atau bagus dalam artian memenuhi syarat dan ketentuan, itu maksudnya. Oke, kita di hackathon kuartal 1 diadakan itu ya.
Hackathon kuartal 1 diadakan dari 9 Januari hingga 5 Maret untuk mendorong pembangunan aplikasi web seluler yang memenuhi kebutuhan pengguna nyata, mendukung penggunaan cryptocurrency Pi, dan memastikan bahwa aplikasi intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa. Itu memang belum pernah terjadi, ya kan, dikabarkan bagi banyak cryptocurrency lainnya ya, dan hanya baru terjadi di aplikasi Pi itu makanya hackathon juga, makanya banyak programmer gitu kan turun, yaitu fungsinya gitu itu untuk mewujudkan sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh orang banyak, intinya seperti itu ya gitu loh. Orang biasa juga bisa, nggak cuman orang menengah ke atas yang punya modal gitu kan. Oke. Kami menerima lebih dari 360 pengajuan proyek yang memenuhi syarat dari pionir di seluruh dunia dan lebih dari 200 pengajuan setelah tenggat waktu. Di antara pengajuan hackathon terdapat berbagai kasus penggunaan yang kuat seperti aplikasi media sosial, aplikasi keuangan, pasar game, aplikasi berita, aplikasi ekosistem, dan banyak lagi. Baca di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang para pemenang hackathon yang kemarin itu ya kami pilih. Oke, kita lanjut di pengembang jika Anda belum. Nah ini dia. Pengembang jika Anda belum meluncurkan aplikasi, teruslah membangun karena lebih banyak program menarik akan datang. Nah, kata Kortin, gue yakin sih emang nggak bakal berhenti sampai di sini, dan terus untuk masa depan akan lebih canggih lagi lah pokoknya ya gitu. Makanya bagi siapapun nih pengembang yang gabung utilitas atau kemarin pilot juga sempat membuka pendaftaran untuk anggota barunya ya, terus lah ya gitu, karena untuk masa depan kita, karena dikatakan bakal lebih banyak program menarik gitu. Kita lanjut di perbaikan aplikasi Brainstorm ya. Nah ini kalau tidak salah dilakukan agar perintis, kita baca dulu ya, dan pengembang dapat lebih mudah menjelajahi berbagai ide dan berpasangan dengan orang yang berpikiran sama untuk membangun aplikasi inovatif, dan aplikasi dapat ditinjau, diperiksa, dan diberi peringkat secara terdesentralisasi oleh perintis. Brainstorm juga memiliki penekanan tambahan pada dukungan terkait hackathon seperti berikut ini. Sebagian besar hackathon kuartal 1 baru-baru ini dijalankan di aplikasi Brainstorm. Jadi dari banyak dari peserta hackathon itu udah berjalan lah intinya ya. Terus dari perbaikan aplikasi Brainstorm ini juga dikatakan bahwasanya antara pengguna dan pengembang itu bisa lebih saling interaktif lagi, berpasangan dalam artian mungkin bisa ngobrol gitu, sharing bagaimana kita untuk kerjasama dan kesananya lah, intinya seperti itu. Kita lanjut di proyek peringkat kiriman. Oke, proyek atau peringkat kiriman hackathon. Dukungan teknis dan pengembangan terintegrasi untuk pengiriman hackathon dan tinjauan proyek di berbagai alat. Ingat, Brainstorm adalah upaya kolaboratif. Tuh, buka aplikasi Brainstorm di Pi-browser untuk membuat proyek Anda sendiri. Tuh, berarti bisa membuat proyek ya di dalam Brainstorm itu, maksudnya gitu ya. Bergabung dengan proyek yang sudah ada atau pilih ide perintis lain. Jadi kita bisa membuat sendiri atau kita juga bisa bergabung dengan proyek yang sudah ada gitu kan, atau kita bisa membuat ide kita sendiri gitu loh. Pilih ide perintis lain juga bisa gitu. Jadi supaya kita punya inspirasi gitu mungkin ya. Oke, lisensi perangkat lunak sumber terbuka atau PIOS dirilis untuk memberdayakan pengembangan komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi dan mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi dalam ekosistem Pi. Oke, kita lanjut dulu ya di pengembangan Pi sekarang dapat pengembangan Pi sekarang dapat memiliki akses ke pustaka pemrograman berlisensi PIOS dari template
dan materi kode yang dapat diedit. Semuanya tersedia untuk mereka ulangi dan bereksperimen. Kekayaan pengetahuan kolektif ini memungkinkan pengguna kami untuk berkembang dan belajar dalam skala besar dan dari satu sama lain sambil menghemat waktu. Oke, lisensi Pios memberikan penggunaan perangkat lunak yang tidak terbatas hanya di dalam ekosistem Pi. Wah, mantap sekali ini. Pios berhasil digunakan oleh banyak pengembang kuartal 1 tahun 2023 saat mengembangkan dan membagikan kode sumber aplikasi Pi mereka, termasuk 4 proyek pemenang. Oke, baca lebih lanjut tentang Pios di sini. Kita masuk di mainnet dan pembaruan umum ya. Mainnet dan pembaruan umum selain merilis fitur pengembangan untuk mendukung pertumbuhan utilitas Pi Network, melanjutkan pekerjaan untuk meningkatkan pengalaman pioner dan aplikasi di situs web Pi dan untuk migrasi mainnet. Penguncian pasca migrasi sedang dikembangkan. Nah, ini ada penguncian lagi mungkinnya, maksudnya mengizinkan pioner untuk membuat penguncian baru di dalam dompet mainnet Pi mereka setelah migrasi mainnet. Ini adalah fitur penting untuk ekosistem mainnet untuk lebih mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Iya, karena kan seperti ini, setelah kita benar-benar yakin ya gitu loh, nanti terus berlanjut ya kan. Nah, itu penguncian kita bisa rubah untuk mengamankan koin kita untuk benar-benar ikut serta terlibat dalam jangka panjang Pi Network ya gitu loh. Karena kalau sudah dikuncikan aman, asal nggak hilang aja perasa sandinya kan. Nah, jadi setelah itu baru ya kayak kabar-kabarnya sih seperti itu, semakin sana semakin langka, semakin mahal ya. Kita lihat saja nanti. Oke, yang jelas ini sedang terus berjalan ya. Terus ini yang kemarin juga nih, Pichat migration ya. Pichat migration sedang dalam proses perubahan infrastruktur besar yang akan memungkinkan pengembang dan penerapan fitur obrolan di masa mendatang dengan lebih cepat. Oke, ini yang kemarin dibahas tugas ya, itu tugas dari pengembang yang dipinta oleh core team ya, Pichat migration. Ini banyak banget, aduh ampun dah. Mungkin ini salah satunya juga ya gitu, sedang diproses tuh katanya perubahan infrastruktur besar yang akan memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur obrolan di masa mendatang dengan lebih cepat. Apa itu nanti di wallet itu ada chat lagi, nggak tahu lah. Pokoknya ini Pichat migration tuh ada mungkin tambahan lagi di kolom chat, nggak tahu juga, kita lihat aja ya. Membuat perubahan besar pada infrastruktur backend Pichat untuk mengaktifkan migrasi ini akan memungkinkan peningkatan stabilitas pada aplikasi obrolan dan layanan Pi lainnya, terutama selama waktu puncak lalu lintas. Wow, puncak lalu lintas itu bisa dikatakan mungkin lagi kayak sekarang nih puncak mudik ya gitu. Nah, lagi padat-padatnya transaksi mungkin seperti itu ya. Itu bisa lebih meringankan lah ya seperti itu dengan adanya Pichat migration ini. Oke, kita lanjut. Secara keseluruhan ini membantu meningkatkan pengalaman jutaan pioner untuk berinteraksi satu sama lain setiap hari, di mana moderator komunitas membantu menjawab pertanyaan dan memelihara kebijakan untuk memastikan lingkungan yang aman, informatif, dan produktif untuk semua. Oke, ini juga membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut dan fitur baru di Pichat. Aduh, mantap banget ini. Sistem kerja lah gitu. Oke, kita lanjut di Pi website Decision Revamp. Itu dirilis pada Pi Day dengan tampilan nuansa dan konten yang diperbarui. Selain tampilan situs web baru ini membantu merampingkan konten dan berita ke lebih banyak. Pi website Decision, keren gue Pinus ya. Situs web baru ini membantu merampingkan konten dan berita ke lebih banyak pelopor komunitas sehingga meningkatkan decision dan pengalaman pengguna. Kunjungi minepi.com untuk mempelajari lebih lanjut tentang jaringan Pi dan fitur-fitur baru yang telah kami tambahkan.
ya, dan fitur baru yang telah kami tambahkan termasuk halaman pengembangan khusus. Penyempurnaan umum pada corong migrasi mainnet diterapkan, termasuk berbagai peningkatan efisiensi pada infrastruktur, orientasi pengalaman pengguna, dan lainnya. Oke, perbaikan terjemahan dibuat dalam aplikasi penambahan file. Aduh, mantap. Bukan penambahan, itu perbaikan terjemahan dibuat dalam aplikasi penambangan, ya, penambangan file. Jadi terjemahnya juga sama diperbaiki, ya. Menambahkan beberapa terjemahan dan memperbaiki terjemahan yang hilang di seluruh aplikasi. Sekarang lebih banyak perintis dari berbagai wilayah. Anda dapat berinteraksi dengan Pi dalam bahasa asli mereka. Syukur ya, Indonesia tuh selalu ada, ya, bisa gitu, nantinya nggak usah diterjemahin lagi lah gitu. QAC untuk semua. Nah, ini QAC juga nih. Open for all QAC adalah kemajuan menarik yang dicapai pada kuartal terakhir, menghadirkan apa yang telah dinanti-nantikan oleh seluruh komunitas. Meskipun sebagian besar jaringan telah dapat mengirimkan dan lulus QAC kapan saja mereka mau, program khusus QAC tentatif memberikan kesempatan kepada beberapa akun dengan persyaratan verifikasi yang lebih kompleks untuk melanjutkan QAC sambil berhati-hati sebelum memberi mereka status lulus. Iya, itu tentatif, ya. Terus lanjut di Pi telah mengizinkan banyak akun yang baru mengaktifkan QAC untuk diterapkan melalui program QAC tentatif sambil memastikan integritas dan keakuratan jaringan QAC. Oke, terus kita lanjut di selain QAC tentatif, pemberitahuan dalam aplikasi dirilis untuk perintis, mengingatkan dalam mendorong tim referensi dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk memulai proses QAC dan migrasi mereka sendiri. Terus titik 1 mirip dengan pengingat penambangan, oke, yang telah digunakan Pioneer untuk melakukan ping ke tim mereka untuk menambang. Fitur ini mempromosikan upaya terdesentralisasi untuk mempercepat kemajuan dalam QAC dan migrasi sehingga kita dapat lebih dekat dengan jaringan terbuka. Jadi ada opsi apa ya, misalkan kan kirim pengingat ya, intinya adalah di sana waktu misalkan kita udah nambang ya kan, terus ada opsinya lagi untuk mengingatkan lah sama-sama tim referral, terus security circle gitu kan, tim keamanan atau lingkaran keamanan ya. Itu untuk QAC kalau di sini, bukan untuk mengingatkan soal nambang ya. Terus untuk membantu jaringan besar melewati QAC dan bermigrasi ke mainnet, Anda dapat memberitahu tim Anda dari aplikasi penambangan Pi untuk mengingatkan mereka untuk memulai proses QAC dan migrasi mereka sendiri, katanya seperti itu ya. Oke, ini kita lanjut di mainnet tertutup. Mainnet tertutup semua hands on deck ya gitu. Jadi hands itu kan tangan ya, on deck itu gelada kapal kalau nggak salah. Semua kapal ada perpegangan lah ya, intinya semua tangan berpegangan di badan kapal, seperti itu kalau tidak salah ya bahasanya. Sekarang semua komponen infrastruktur penting utama untuk QAC dan ekosistem telah dirilis dan diselaraskan. Sekarang saatnya bagi Pioneer untuk bergabung dan membangun menuju dua tujuan jaringan tertutup yang disebutkan sebelumnya: satu, migrasi jaringan QAC dan mainnet, dan dua, penciptaan utilitas dan pembangunan ekosistem. Pembaruan produk atau teknologi ini mirip dengan pengumuman Hari Pi, dimaksud untuk menginformasikan upaya yang dilakukan dan menginspirasi Pioneer untuk mengambil tindakan bersama menuju sasaran ini. Kami berharap dengan memahami kemajuan pengembangan produk ekosistem kami dan alat baru yang tersedia, Pioneer akan termotivasi untuk melakukan upaya terdesentralisasi yang lebih beragam untuk berkontribusi pada jaringan Pi dan membantunya mencapai tujuan jaringan tertutupnya lebih cepat ya. Mudah-mudahan ya tidak ada yang jual-jual seenaknya lagi koin-koinnya. Oke, terus untuk mempelajari lebih lanjut tentang tindakan nyata yang dapat Anda lakukan untuk membantu jaringan Pi secara keseluruhan, baca pengumuman Hari Pi selengkapnya. Oke, udah. Nah, sebentar. Di bawah nih nggak hilang-hilang nih.
yang jaringan Pi mulai menambang semudah unduh Pi. Ini hati-hati ya. Tuh nggak hilang tuh, ada terus di paling bawah nih ya, ini gue tandai lah gitu. Itu ada bacaan unduh. Kalau menurut gue tuh jaringan Pi itu apa ya, bisa dikatakan aplikasi Pi itu untuk nambang. Nah bagi yang sudah punya itu jangan sampai ngunduh lagi. Itu hati-hati ya, daripada kita salah klik macam-macam lah, mending udah biarkan saja gitu. Takutnya ketika itu klik gitu, kita langsung ngunduh aplikasi Pi Network itu. Nah sementara gitu kan, itu kan di satu HP cuman bisanya satu aplikasi katanya ya. Jadi biarkan saja. Gue cuman mengingatkan, takutnya ada yang klik unduh seperti itu. Oke. Terus kita masuk di sini, yaitu kalau misalkan diklik membagikan yang tadi, itu akan ada tampilan seperti ini ya, Pi Network apa, terus WhatsApp, grup Facebook atau Chrome dan sebagainya lah ya. Itu jadi untuk dibagikan ke orang-orang lain juga. Oke, siap. Thank you, terima kasih yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Terima kasih buat semuanya yang baru gabung, selamat bergabung juga. Terima kasih yang udah like, comment, subscribe. Gua Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti dilanjut lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.